atau karena dia cuma bicara kepada saya. Jangan bicara kepada Pada saya, Iya. one on one. One Apa on tuh? one. Makanya saya pakai ninja nih. Nah. Lihat Pak, dengan gampangnya dia udah punya exit strategi, gitu loh. Itu yang di situ saya, gila ini bukan pintar lagi, ini bukan cerdik, ini licik, gitu loh. Dia udah menyiapkan exit strategi kalau misalnya ini meleset, gitu loh Pak. Berarti kan memang sudah ada niat dari semenjak apa tuh memaparkan ide-ide gagasan bisnisnya itu kepada saya, itu dia juga udah sebenarnya tahu ini bakal meleset, gitu loh. Dia tahu pokoknya kalau nanti ini meleset dia tinggal minta maaf, gitu loh. Tetap sepertinya dia juga tidak mengantisipasi yang namanya people power. Istilahnya itu people power ya. Ini gerakan kita ini loh. Ya. Termasuk Pak Darso juga gitu loh. Gak usah tipu-tipu, ini dulu ngefans banget sama Yusuf Mansur gitu kan. Itu seperti yang dulu pernah saya sampaikan di awal ya, bahwa klarifikasi apapun yang disampaikan oleh Yusuf Mansur tidak akan merubah stigma Ustadz penipu sampai uang-uang nasabah itu dikembalikan kepada nasabahnya. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute. Berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Senang sekali saya bisa bersilaturahmi di channel Berdiri Tegak di Tengah ini. Kali ini saya ingin membahas maksud dari kita beragama di dunia ini, ya, dan korban kejahatan khas Indonesia. Case study-nya kepada Yusuf Mansur. Baik, jadi sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, innamal bu'istu li'utami makarimul akhlak, bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak kalian. Jadi ini yang paling pokok ya, di luar soal-soal ta'abudi, tapi tatkala kita berperilaku sebagai makhluk sosial, maka disitulah peran seorang muslim ya melaksanakan akhlakul karimahnya, sehingga kemudian tampil menjadi sosok yang cocok dengan agama yang ya'lu wala yu'la alaih, elegan, smart, berkarisma ya, karena akhlak yang baik. Itu yang paling pokok. Nah, yang kedua adalah ini khas Indonesia, bahwa korban-korban tindak pidana kriminal seperti pemerkosaan, pembunuhan, pencurian dan seterusnya di Indonesia itu spesifiknya yang menjadi korban adalah orang-orang yang terdekatnya, tetangganya, kenalannya, sahabat temannya, orang yang pernah memang berkenalan sehari-hari, memang bersahabat sehari-hari. Itu yang aneh ya, yang terbalik dengan korban yang terjadi di Amerika. Kalau di Amerika, korban tindak pidana kriminalitas itu pelakunya itu tidak ada kaitannya dengan si korban. Nah, kalau di Indonesia, pelakunya itu adalah teman-temannya korban, jamaahnya korban, anak buahnya korban. Pelakunya itu adalah ustadz dari jamaahnya. Pelakunya itu adalah sahabatnya. Pelakunya itu adalah teman baiknya. Itu yang khas Indonesia, terbalik dengan di Amerika. Nah, saya ingin kemudian meneropong dari kedua frasa tadi ya, bahwa ketika kita melaksanakan perilaku keagamaan, maka itu cirinya adalah berakhlakul karimah. Karena itu khas bagi seorang ustadz ya, karena perilakunya adalah akhlakul karimah, karena endingnya akhlakul karimah, maka yang pertama kewajiban dia mendakwahkan itu bagaimana nilai-nilai akhlakul karimah yang diajarkan oleh Islam. Itu. Yang kedua adalah memberi suri tauladan, karena akhlakul karimah tidak hanya sekedar harus atau bisa diucapkan untuk mendakwahkan, tapi akan lebih efektif ketika dia itu memberi contoh uswah ya kepada jamaahnya. Itu itu adalah misi dari seorang pendakwah. Nah, yang kemudian yang kedua, frasa yang kedua adalah bahwa korban tindak
pidana kriminal itu biasanya di Indonesia itu adalah tidak jauh dari orang-orang yang terdekat. Nah, ini identik dengan apa yang terjadi sekarang ya. Jamaah-jamaah Yusuf Mansur ya berteriak-teriak ya, menangis ya, kesulitan dan merasa menjadi korban dari tawaran-tawaran yang disampaikan oleh Yusuf Mansur. Misalnya di dalam berbagai bisnis ya, apalagi di dalam ajaran-ajaran yang non bisnis ya, seperti ajaran-ajaran sedekah dan lain sebagainya. Itu yang saya heran itu ya, yang saya tidak mengerti itu dari mana datangnya pemikiran-pemikiran, dari mana asal-muasalnya ajaran doa lafzul jalalah ya, doa cara cepat untuk menjadi kaya dengan cara yang mudah. Cukup mengucapkan Allahu kaya, Allahu kaya, Allahu kaya. Dengan cara seperti itu, Yusuf Mansur mengatakan ini benar, pasti akan menjadi kaya. Nah, dari pernyataan itu saya berkesimpulan ini adalah relevan dengan yang dinyatakan oleh teman-temannya sendiri. Seperti yang ini. Saya dengan Jam'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur itu sudah berteman, bahkan dia menganggap saya sebagai saudara tua gitu, sebagai saudara, betul-betul sebagai saudara. Itu kurang lebih 20 tahun sampai hari ini. Juli 2013 dia disemprit oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK karena menghimpun dana secara pribadi, tidak melalui lembaga yang dibenarkan secara undang-undang. Dari situ saya mencermati dia lebih detail lagi, dan ternyata perkembangannya cukup menarik karena di 2017 dia sudah mulai digugat secara pidana lewat pelaporan kepada polisi, walaupun tidak sampai ke meja hijau karena berbagai sebab. Akhirnya saya investigasi, lalu dari situ saya banyak tahu bahwa si Yusuf Mansur ini selalu melakukan tidak satunya kata dengan perbuatan. Tapi yang jelas itu setiap statement yang dia lemparkan ke masyarakat itu hampir-hampir tidak benar adanya. Beliau adalah sahabat lamanya dan dia mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Yusuf Mansur, berbagai macam testimoninya itu sama sekali tidak pernah ada. Saya lebih percaya kepada sahabatnya ini yang menjelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur itu bohong. Nah, yang kedua ini testimoni dari sahabatnya Yusuf Mansur itu sendiri. Silakan simak. Jadi ada pergeseran ideologi seorang Jam'an ini di hari-hari kesini. Misalnya meleset, ini gimana dong gitu kan, resikonya apa nih? Udahlah, dengan gaya Betawinya itu, tenang aja Jam'an, tenang aja Iqbal, tenang aja nih, paling tahu caranya nanti gimana cara meminta maaf kepada masyarakat. Tinggal minta maaf aja, itu beres. Lihat Pak, dengan gampangnya dia udah punya exit strateginya, gitu loh. Itu yang di situ saya, gila, ini bukan pintar lagi, ini bukan cerdik, ini licik, gitu loh. Dia udah menyiapkan exit strategi kalau misalnya ini meleset, gitu loh Pak. Berarti memang sudah ada niat dari semenjak dia memaparkan ide-ide gagasan bisnisnya itu kepada situ, dia juga udah sebenarnya tahu ini bakal meleset gitu loh. Kalau masuk gimana? Udahlah, tenang, aku punya ilmu, tinggal minta maaf aja, beres. Minta maaf, beres. Yusuf Mansur gitu loh. Dah semenjak itu saya nggak bener nih si Ustadz satu ini, nggak bener nih. Beliau menjelaskan seperti itu, kemudian saya berkesimpulan bahwa dari awal memang dia itu tidak mempunyai niat yang baik untuk jamaahnya, sampai dia mengatakan gampang lah ya, kalau soal kata jamaah Yusuf Mansur gampang, saya bisa menyampaikan permohonan maaf. Kata-kata seperti itu adalah niat yang tidak baik ya. Nah, mudah-mudahan ini jadi pelajaran untuk kita semua
supaya kemudian tidak ada lagi yang terjadi korban akibat kebodohan kita sendiri memahami ajakan-ajakan ustadz-ustadz seperti beliau itu. Ya, jangan sama sekali. Mari kita teropong dengan kacamata yang common sense, dengan jernih ya, dengan merujuk kepada kaidah-kaidah agama yang masuk akal. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.